Usai KPK menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka, KPK kini menelisik dugaan aliran dana termasuk pihak swasta yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hingga saat ini, KPK sebut 400 biro perjalanan haji sudah mengembalikan 100 miliar rupiah berupa dana dan aset yang diduga terkait dengan kasus ini. KPK menetapkan 2 orang, saudara YJQ dan juga saudara IAA. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz alias Dus Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkap, penetapan tersangka bermula dari adanya perubahan aturan kuota haji tambahan pada 2023. Oleh Menteri Agama pada saat itu, saudara YJQ ini kemudian dibagilah menjadi 50%, 50%. 10.000, 10.000. Itu tentu tidak tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kami dalam penyidikan ini menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain. Namun, kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota tambahan haji sudah sesuai prosedur bersama Kerajaan Arab Saudi. Kuasa hukum Yakut pun menyebut akan mempertimbangkan langkah hukum pra-peradilan terhadap kliennya. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Apakah akan pra-peradilan? Ya, tentu wacana itu sedang kami lakukan, ya, pendalaman kira-kira langkah hukum apa yang dilakukan. Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo juga menyebut telah memeriksa 400 lebih biro perjalanan haji. Dari pemeriksaan hingga saat ini sudah ada 100 miliar rupiah dana yang dikembalikan ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. Beberapa pemeriksaan tersebut, KPK kemudian juga melakukan penyitaan sejumlah aset ataupun uang dari para PHK. Dan sampai dengan hari ini terhitung mencapai sekitar 100 miliar. Oleh karena itu, KPK masih terus berharap pada pihak-pihak terkait untuk jangan ragu lagi. Silakan jika memang aset-aset yang diperoleh tersebut diduga dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk tidak ragu lagi mengembalikan kepada KPK. Pembagian kuota haji sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana di pasal 22 ayat 2 disebutkan 8% untuk jemaah haji khusus dan 92% untuk jemaah haji reguler. Namun, dalam pelaksanaannya, diduga ada penyalahgunaan kuota haji tambahan, yakni 50% untuk haji khusus dan 50% lagi untuk haji reguler. Dampak dari pembagian kuota haji 50% ini, sebanyak 8.400 haji reguler yang sudah mengantre belasan tahun gagal berangkat. Kini, publik menanti langkah KPK untuk memeriksa dan menahan Yakut usai ditetapkan sebagai tersangka, termasuk segera menetapkan siapa saja pihak swasta yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas kapan KPK akan memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi kuota haji? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Anggi Mendarwan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang Asri, apakah sudah ada informasi kapan KPK akan memeriksa dan menahan tersangka dugaan kasus korupsi kuota haji, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas? Iya, tentu saja dalam waktu dekat, Imron, karena saat ini penyidik KPK tengah dalam tahap pendalaman peran tersangka dan juga pembuktian unsur pidana, termasuk melengkapi alat bukti dan juga dokumen-dokumen. Sehingga memang penahanan ataupun pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap pihak terkait, termasuk
mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas ini perlu dilakukan dalam kepentingan penyidikan, khususnya dalam kepentingan pemeriksaan. Sebelumnya KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat di Kementerian Agama, kemudian pihak penyelenggara haji khusus, serta pihak-pihak lain atau pihak swasta yang diduga mengetahui terkait dengan alur pengambilan keputusan pembagian kuota haji. Dan berdasarkan penyidikan dan juga pemeriksaan oleh KPK yang dilakukan terhadap sejumlah saksi, ini bertujuan untuk mengungkap alur pengambilan keputusan pembagian kuota haji yang mana diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 kuota haji tambahan terhadap Indonesia, yang ini kemudian dikelola ataupun juga diputuskan oleh Kementerian Agama. Dalam penyidikan, KPK menemukan bahwa kuota haji tambahan tersebut diduga dibagikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mana seharusnya kuota haji tambahan ini diprioritaskan untuk kuota haji reguler, namun dalam praktiknya ini malah dialokasikan atau digunakan untuk sebagian besar untuk kuota haji khusus begitu. Seperti dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang mengatur bahwa kuota haji untuk kuota haji khusus ini hanya sebesar 8%, sedangkan 92%-nya diperuntukkan untuk kuota haji reguler. Namun pada saat itu Kementerian Agama mengeluarkan keputusan ataupun juga kebijakan di mana dari 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Indonesia, ini 10.000-nya diberikan untuk kuota haji reguler dan 10.000 lainnya juga diberikan untuk kuota haji khusus. Ini artinya ada penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang dinilai oleh KPK terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dalam pengambilan keputusan tersebut. Dan KPK juga menilai selain kebijakan pembagian kuota itu tidak hanya menyimpang dari aturan, tetapi juga membuka ruang untuk pihak-pihak terkait mendapatkan keuntungan yang tidak sah dan menyebabkan kerugian negara. Per Agustus, tepatnya tanggal 11 Agustus 2025, KPK ini mengumumkan perhitungan awal kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1 triliun rupiah lebih. Dan tentunya penyidik juga masih menelusuri dugaan aliran dana, kemudian manfaat ekonomi yang didapat pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan kerugian negara yang masih bertambah. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Sementara demikian, Imron. Asri, sebelumnya KPK sempat menyatakan bahwa dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka lain. Lalu bagaimana dengan pemeriksaan pihak swasta? Terbaru, KPK juga telah memeriksa ataupun juga menggeledah asosiasi perjalanan haji yang diduga terlibat, namun memang belum dirinci nama dari asosiasi perjalanan haji tersebut. Sebelumnya juga sudah menggeledah satu asosiasi perjalanan ataupun juga asosiasi perjalanan haji yang memang diduga terlibat. Selain itu, KPK juga telah mencegah salah satu pemilik biro penyelenggara haji, yakni penyelenggara haji Maktur, Fuad Hasan Masyur, untuk bepergian ke luar negeri. Penyidikan masih terus bergulir, pendalaman peran dari tersangka, kemudian juga bagaimana pembuktian unsur pidana, serta kemudian KPK bisa mengembangkan terkait dengan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada penambahan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di tahun 2024. Imron. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Anggi Mendarwan yang melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.